Bacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah."
dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak Uskup, para imam, suster, saudara-saudari yang terkasih, pada peristiwa yang indah ini, kita bersama gereja diperdengarkan nubuat Nabi Hosea, seorang nabi yang berkarya dan hidup pada abad ke-8 kira-kira sebelum Tuhan Yesus. Namun nabi yang menubuatkan suatu pengharapan dan perintah kasih. Pada saat itu kerajaan Israel Utara sedang mengalami kemakmuran dan kekuasaan yang sangat kuat, namun sekaligus juga mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Rakyat Israel telah meninggalkan Allah dan menyembah dewa-dewa asing seperti Baal dan Asera. Umat Israel telah berselingkuh dengan berhala. Secara sosial politik pada waktu itu juga bangsa Israel mengalami di satu sisi kemakmuran, tetapi di lain sisi ketimpangan sosial ekonomi. Orang-orang kaya dan berkolaborasi dengan para penguasa menindas orang kecil, orang miskin, orang lemah, dan tidak peduli pada nasib mereka. Pada saat itulah Hosea tampil. Dia sebagai seorang nabi Allah yang beristri Gomer, istri yang ternyata tidak setia dan melakukan perzinahan. Perempuan itu telah meninggalkan Hosea dan anak-anaknya untuk pergi dengan lelakinya. Namun ternyata Hosea terpanggil untuk menghadirkan kesetiaan Allah. Hosea tetap mencari Gomer dan berusaha untuk membeli kembali, untuk menjadi istrinya, bagi anak-anaknya menjadi ibu yang baik. Hosea menjadi simbol dari kasih Allah yang tanpa pamrih, tak bersyarat. Kitab Hosea di samping menghadirkan kasih Allah yang tak bersyarat, tetapi juga sekaligus suatu penghakiman atas kesalahan, kecurangan, kekerasan, perselingkuhan rohani bangsa Israel dengan dewa-dewa lain yang telah menjadi tren utama di masyarakat waktu itu. Maka Hosea bernubuat tentang pengharapan untuk bertobat dan memegang teguh pengharapan. Seorang yang berpengharapan dan mampu berpengharapan karena selalu mengalami kasih Tuhan. Seperti moto yang saya jadikan sebagai moto episkopal, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kasihlah menjadi sumber pengharapan. Barang siapa mengalami kasih Allah seperti Gomer mengalami kasih Hosea, demikianlah Israel mengalami kasih Yahweh. Dan kita semua mengalami kasih Allah.
Meskipun dalam situasi sesulit apapun, sebagaimana kondisi situasi bangsa kita saat ini dan kira-kira tahun depan situasi tetap sulit, demikian juga di yayasan kita, di keuskupan kita, bukanlah sebuah kemakmuran yang menina-bubukkan atau memanja, tetapi situasi yang menuntut kita semua satu hati, satu jiwa, bekerja keras dengan disertai keyakinan akan cinta Allah, berpengharapan. Yang penting bahwa kita bertobat, tidak melakukan perselingkuhan visi rohani, identitas kekatolikan kita di tengah masyarakat. Saat ini bersamaan dengan tahun jubileum pengharapan, Bapak Paus dengan bulannya meyakinkan spes non confundit. Berpengharapan tidak akan pernah sia-sia. Asal kita semua solid, tidak lagi ego sektoral. Kita sadari panggilan kita, yayasan-yayasan di keuskupan ini sebagai satu misi. Dunia pendidikan tidak lagi terpisah dari paroki dan gereja. Gereja tidak menganaktirikan lagi karya pendidikan, tetapi kita semua satu keluarga yang sinodal, bersama-sama membangun niat, tidak lagi terus menengok masa lampau, tetapi kita fokus ke masa depan dengan penuh harapan. Semoga kita semua dengan peresmian gedung IMAVI ini, kita pun selalu diingatkan bahwa karya pendidikan Katolik milik keuskupan ini mempunyai identitas dan mempunyai misi. Dengan demikian, kita tentu saja ada begitu banyak godaan. Di tengah segala kesulitan, di tengah segala hambatan, baik internal maupun eksternal, kita bagaimana selalu solid oleh karena kasih Tuhan, kita semua dipercaya oleh Tuhan, karena dicintai Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini. Mari kita hilangkan segala persepsi-persepsi negatif. Kita mulai positif, kita fokus ke pengembangan masa depan, bekerja keras, saling membantu, saling menopang, dan semoga gedung IMAVI ini pun sesuai dengan harapan pendahulu saya, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, menjadi kehadiran jati diri identitas karya pendidikan tinggi Katolik, di mana filsafat teologi tidak pernah bisa dipisahkan. Tantangan besar, tetapi pengharapan kita juga besar. Tuhan memberkati.